Oke, udah lihat ini. Waalaikumsalam. Ya. Ya, silakan aku ikut. Manut wae. Ya. Ya, ya. Bisa. Closing opening. Open statement ini ya close aja. Oke. Terima kasih. Kalau tema kita malam hari ini sangat menarik ya. Siapakah yang layak membawa ajaran Tuhan, Islam atau Kristen? Kalau saya ditanya, ya tentu saya katakan orang Kristen lah. Demikian mungkin sebaliknya. Tetapi saya memiliki dasar kenapa saya mengatakan orang Kristen yang membawa ajaran Tuhan. Yang pertama, bahwa Tuhan kami itu pertama maha hadir. Ya, dan itulah sebabnya kami bisa melihat Tuhan kami dalam wujud manusia, dia hadir di dunia ini ya. Dan menurut iman saya juga bahwa ajaran yang dibawa Yesus Kristus, karena kami tokoh sentralnya kan Yesus Kristus ya, makanya kalau Yahudi yang dulu kita kan tidak ikut lagi karena berlalu, maka kita hanya menuju ke Yesus Kristus. Ajaran Yesus Kristus itu ya yang paling saya katakan itu adalah kasih. Memang betul. Untuk mengikuti ajaran kasih ini sangat berat. Karena setiap orang mampu namanya manusia. Demikian pun halnya terjadi. Kalau saya ditanya, ya tetap saya mengacu bahwa orang Kristen lah yang membawa ajaran Tuhan. Kenapa juga demikian? Karena Tuhan yang kami sembah itu tidak membawa agama, tidak menurunkan agama. Andai kata Yesus membawa agama atau menurunkan agama, atau Bapa di sorga menurunkan agama, sudah pasti yang pertama yang tertanam di otak kami bahwa kamilah penyembah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Sedangkan orang lain penyembah hantu, itu sudah pasti. Dan yang ditanamkan di dalam ajaran kami, andai kata Bapa itu menurunkan agama atau Yesus Kristus membawa agama, sudah pastilah kami akan membenci orang yang tidak seagama dengan kami. Itulah sebabnya kalau kita buka-buka Bible, kalimat kafir di sana memang ini terjemahan Indonesia. Agar tidak melebar kemana-mana, agar debat ini menarik, biar kita tidak berdebat tentang bahasa, maka saya katakan saya Kristen Indonesia, titik. Jadi, kitab suci yang saya pakai adalah kitab suci Bible atau kitab suci Alkitab dalam bahasa Indonesia. Ya, di dalam bahasa Indonesia itu
memang sudah mengandung unsur serapan, dan kafir itu hanya terdapat tidak lebih dari 2 ayat. Ya. Itulah sebabnya saya berkata bahwa kamilah pengikut ajaran Yesus, ya, ajaran Tuhan atau Bapa di sorga. Dan ajaran yang paling kami sakralkan itu adalah ajaran kasih itu sendiri. Dan ajaran itu juga maksud juga di dalamnya bagaimana ada di dalam sorga Roh Kudus yang sering diutus, demikian juga firman yang diutus ke dalam dunia ini. Bapa tidak bisa ke dalam dunia sehingga Bapa hanya duduk manis di sorga, tapi dia mengutus rohnya dan mengutus firman-Nya. Mengapa harus demikian? Ya kan? Karena Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Jadi dia bebas kemana saja, pergi kemana saja. Dan ajaran-ajarannya juga termaktub di dalam hukum-hukum yang ada di dalam Kristen itu sendiri. Tapi Kristen menaruh hukum yang paling puncak itu karena Yesus sendiri mengatakan 5 hukum Taurat itu termaktublah di dalam 2 hukum kasih. Kasih kepada Tuhan, kepada Bapa, dan kasih kepada sesama manusia. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kepada Umi Dini. Silakan. Oke, terima kasih Bang Rudi Yohanes. Bentar-bentar. Ya. Udah. Terima kasih ya buat Bang Rudi Yohanes yang telah memaparkan opening statement-nya. Opening statement akan disampaikan oleh praktisi Muslim yang diwakili oleh waktu 5 menit saat Bang Orsini mulai berbicara. Silakan Bang Orsini. Silakan Bang Orsini. Oke, terima kasih Ibu Dini. Selamat malam semuanya yang menyaksikan saya ini. Ya, pembukaan dari saya, agama dari Tuhan itu seharusnya tidak ada pertentangan ya dalam kitab sucinya, gitu. Itu satu. Yang kedua, itu tidak menuhankan manusia gitu loh. Manusia itu kan paling tinggi ya jabatannya utusan Tuhan gitu loh. Utusan Tuhan, ada juga nabi gitu kan. Dan semua ajaran para rasul Allah itu ya mengesahkan Tuhan gitu loh. Tidak ada satupun para utusan Allah itu yang dari zaman dahulu kala itu sampai dengan Nabi Muhammad itu yang mengajarkan untuk penyembahan terhadap manusia. Tidak ada gitu. Itu ajaran penyembahan manusia itu dari mana gitu. Saya yakin itu bukan dari Tuhan. Tuhan itu kan maha pencemburu, dia tidak mau ada saingan gitu. Tidak mau ada saingan selain dia. Dia itu Tuhan alam semesta yang tidak membutuhkan tidak mau ada saingan. Nah, manusia yang menuhankan manusia itu juga itu bisa membuat Tuhan itu murka gitu loh. Kenapa manusia menuhankan manusia juga? Itu kan suatu hal yang melewati batas gitu loh. Itu menurut Islam ya, karena kita ini masuk Islam. Sebenarnya Tuhannya sama dengan Tuhannya orang Yahudi, sama-sama satu gitu loh. Cuma Kristen ini kan sebenarnya Tuhannya 3, cuma mereka mengakunya 1, Esa. Kalau dalam bahasa Yahudi itu Ehad itu 1 gitu. Kalau versi Arab itu Ahad 1. Jadi Tuhan Yahudi dan umat Islam itu sama 1 gitu. Menyembah Tuhan yang sama, mungkin hanya berbeda nama ya. Salah satu Hasem, WH. Tapi para pakar Judaisme sendiri seperti Sofia Singer dan Ben Abrahamson dan lain-lain itu mereka mengakui bahwa Tuhan mereka juga Allah gitu loh, sama dengan Muslim.
Yahudi dengan Muslim itu beda syariat aja. Mereka memulakan hari Sabtu, umat Islam memulakan hari Jumat. Kristen ya hari Minggu kan. Gitu. Ya intinya sih menurut saya ajaran dari Tuhan itu yang benar itu ya menuangkan itu sendiri, tidak menuangkan utusannya gitu loh, seperti yang dilakukan Kristen. Kan sebenarnya Yesus itu kan utusan Bapa. Jadi gimana mungkin seorang utusan itu bisa dalam waktu yang bersamaan bagi Tuhan juga, gitu kan kayaknya impossible gitu loh. Ajaran yang debatable lah misalnya. Sampai sekarang kan masih ramai dibicarakan kan. Belum antar Trinitas dengan Unitarian atau Jessica atau saksi-saksi Yehova itu kan mereka saling apa? Tentang siapa sebenarnya Tuhan mereka itu kan saling mempertanyakan gitu loh. Kalau Islam tuh udah jelas, soalnya cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Kalau Yahudi kan sama, maka mereka menyebutnya Prophet itu kan sebagai hasil Allah aja gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan saya pikir itu aja. Ini pembukaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Orsini. Kita sekarang masuk ke sesi kedua, yaitu sesi battle ya. Kita tetapkan waktunya 1,5 jam ya, cukup ya 1,5 jam. Nanti kalau misalkan kurang bisa diperpanjang. Kalau 1 jam nggak terasa ya, untuk debat 1 jam nggak terasa. Makanya kita beri waktu 1,5 jam untuk kedua partisipan ini. Di sini kita tidak menggunakan timer, tetapi langsung saja battle. Silakan ditanggapi. Ya. Aduh, bentar. Baterainya habis nih. Wah. Bentar, lupa ngecas. Udah. Aman. Baik, kita mulai sesi yang kedua ini dengan waktu 1,5 jam untuk pembukaan sesi kedua ini dimulai dari Bang Orsini untuk mengemukakan pendapat atau melempar pertanyaan kepada Bang Rudi Yohanes. Silakan, Bang Orsini. Oke, terima kasih. Selamat malam, Bang Rudi Yohanes. Malam. Selamat malam Pak Orsini, salam kenal. Kita baru pertama kali ini ya. Iya, kenal. Nanya aja nih ya. Menurut Bang Rudi itu ajaran Tuhan itu seperti apa gitu loh, yang seharusnya gitu. Apakah masuk akal menuhankan manusia? Jika menuhankan Yesus itu apa sih alasan utama Kristen menuhankan Yesus itu apa gitu? Alasan utama gitu. Dan kalau bisa ditambahkan alasan-alasan yang lainnya. Yang utama dulu. Udah siapa yang tahu? Jadi di dalam diri Bapa itu ada firman dan ada roh dan ada Bapa itu sendiri, ya. Di zaman dahulu kala Bapa hanya berfirman. Dia selalu mengutus firman dan di dalam firman itu pasti ada roh, karena roh lah yang menghidupkan. Yohanes 6 ayat 63. Maka firman itu kita dengar atau didengar Nabi. Kemudian di perjanjian baru Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Nah, manusia itu dinamakanlah Yesus, ya kan? Sesuai perintah malaikat kepada Yusuf. Nah, kemudian kapankah Yesus ini Tuhan? Yohanes 1 ayat 1. Ketika firman bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Bapa ya. Orang banyak keliru. Dia mengira bahwa Yesus itu Bapa itu langsung. Sehingga mereka mengatakan hebat sekali Maria bisa mengandung Tuhan. Kan demikian. Padahal yang dikandung Maria itu adalah firman menjadi manusia, bukan Bapa itu langsung. Dan Bapa sudah mengatakan kepada Musa, siapa yang melihat aku maka akan binasa. Ya. Maka yang dilihat manusia pada zaman itu adalah
firman menjadi daging atau manusia. Kemudian ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini atau firman Tuhan menjadi manusia, orang tak terima. Dan demikian, tidak masa Tuhan manusia dituhankan. Kami tidak pernah menuhankan manusia. Tetapi yang kami tuhankan adalah Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia menjadi Tuhan. Ingat ya, kalau manusia menjadi Tuhan itu memang keterlaluan. Bukan itu yang kami sembah. Tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Bedakan. Ya. Sekarang, kalau saya balikkan ke Pak Oris ini, jikalau Bapak membaca surah An-Nisa 164, apa bisa ditampilkan Pak Lens? An-Nisa 164. Halo admin, Pak Lens, oke. Saya share screen aja Pak ya. Ya, masing-masing aja Bang Rudi. Biar cepat ya. Ya. Share screen. Bentar. Mana ini? Dulu. Ada. Sebentar, itu saya belum sekali. Oke, apa ini? Karya An-Nisa 164. Screen An-Nisa. Nah, sudah bisa di-share. Biar saya bacakan ya. Di situ dikatakan, terserah nanti kalian mau mengatakan, wah itu kan terjemahannya atau apa, silakan. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain juga, yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Di dalam An-Nisa 164 dikatakan kepada Musa Allah berfirman langsung. Maka sekarang saya merujuk kepada di mana Allah berfirman kepada Musa, itu secara langsung dibilangnya. Kita lihat An-Nisa surah 28 ayat 30. Nah, ini 30. Ini 30. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah. Dari sebatang pohon, ingat, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, ini ingat yang An-Nisa 164 mengatakan bahwa Allah berbicara langsung kepada Musa. Ternyata dari sebatang pohon. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhanmu, Tuhan seluruh alam. Ini ya. Artinya, kalau saya misalnya tidak mau menafsir ibaratnya, tapi secara bahasa Indonesia, di sini jelas dikatakan dari sebatang pohon. Dia mengaku aku adalah Allah, katanya ini. Nah, maka saya balikkan lagi. Ketika Allah datang ke dunia dalam ajaran Kristen menjadi manusia, kalian tak terima. Tetapi ketika Allah dalam sebatang pohon berkata aku adalah Allah, kalian terima. Dan demikian kawan-kawan. Atau kalau tidak mau terima, silakan. Tetapi An-Nisa 164 mengatakan itu bicara Tuhan langsung. Ya, bukan bicara siapa-siapa, tetapi Tuhan langsunglah yang berbicara kepada Musa. Dan di situ dikatakan bahwa dari sebatang pohon. Oke, itu yang bisa saya katakan. Halo Pak Oris ini silakan. Itu tadi sebentar. Al-Qasas ayat berapa itu? Bang Rudi sebentar, 30. Bang Rudi sebentar. Sebentar ya, ganggu dulu sebentar nih. Bang Rudi tolong bisa dikasih nasihat nggak netizennya supaya tidak berbicara kotor, Bang Rudi. Di sini, itu ya? Aku nggak lihat. di sini yang debat antara Bang Rudi dengan Pak Orsini. Jadi jangan komentarin, aduh bahasanya kotor, udah kayak PSK, kayak lonte, kayak segala macam. Tolong Bang Rudi diingatkan ya. Ya, ya. harus malu Halo, dengan ajaran semua. kasih. Harus malu dengan ajaran kasih. Siap, betul. Ya, Kawan-kawan, silakan dilanjutkan. Bentar. Kawan-kawan, saya harap kalian tidak usah ya melakukan chat-chat yang tidak penting, kawan. Malu kita, kawan. Umi Dini tadi sudah mengatakan ajaran kasih itu harus kalian tunjukkan ya, kawan-kawannya. Oke, itu yang bisa saya katakan. Tapi kalau di apa saya di streamnya ini, saya pikir orangnya sudah teratur. Yang di YouTube-nya mungkinnya langsung ini komen-komen langsung. Oke, silakan Umi Dini, lanjut. Saya sudah peringatkan. Oke, itu Bang tadi Al-Qasas ayat berapa itu Bang?
surah Al-Qasas itu ayat 30. Surah 30 ya. Ini nih, nampak di layar kan masih ada geser itu kan. Ya. Bentar ya. Saya buka tafsirnya ya. Oh, silakan pakai kitab tafsir. Surah Al-Qasas ayat 30 ya. Ya, 30. Sebelum Al-Qisas itu An-Nisa dulu, An-Nisa 164. Itu dasarnya, buka aja tafsirnya. Oh. Bisa 164. 64. Ya. Ya di situ Anissa 164 tuh masalahnya apa Bang? Tidak ada masalah, baca dulu lah. Oh. Dan kami utus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan kisah-kisah mereka kepadamu di dalam Al-Quran sebelum ayat ini, dan rasul-rasul lain yang belum kami kisahkan dalam kisah-kisah mereka kepadamu, karena ada hikmah yang kami kendaki. Dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung sebagai permukaan, sebagai pemuliaan kepadanya dengan sifat ini. Dalam ayat ini terdapat penetapan sifat kalam, berbicara bagi Allah, sebagaimana yang sesuai dengan keagungannya, dan sesungguhnya dia berbicara kepada Musa dengan sebenarnya tanpa ada perantara. Terus? Ya, baru masuk Al-Qisas 30. Artinya tidak ada perantara ya. Sesuai tafsirnya. Ya. Sekarang surah 28 ayat 30. Al-Qasas ayat 30. Nah, ini. Bentar. Nah, ini Bang ya, saya baca yang tafsirnya ya. Ya. Maka tatkala Musa mendatangi api itu, Allah menyuruhnya dari pinggir lembah sebelah kanan Musa di tempat yang diberkahi dari sisi sebuah pohon. Artinya Allah itu berbicara dari sisi sebuah pohon atau dari belakang sebuah pohon, tidak, bukannya Allah itu menjadi pohon gitu loh ya. Dari sisi sebuah pohon, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, inanya Allah kan, Tuhan penguasa alam semesta, dan lemparkanlah tongkatmu. Lalu Musa Boleh dijelaskan Pak, ketika Allah dari sisi pohon itu dalam wujud apa? wujud apa? Ya tidak dijelaskan di sini bro. Ya, tidak dijelaskan, Bapak bilang, tetapi Bapak mengakui bahwa dari sisi batang pohon, Bapak bilangnya bukan dari sebatang pohon. Tidak ada di tafsirnya itu sebatang pohon, dari sisi sebuah pohon. Dari sisi Tidak sebuah aja pohon, kan, dari sisi berarti sisi katakanlah sisi kiri, sisi kanan. di belakang. Nah, dalam bentuk apa Allah itu hadir di situ? Dari sisi pohon itu. Coba jelaskan, Pak. Aduh, saya baca tafsir yang lain. Saya buka tafsirweb.com ini. Di sini komplit tafsirnya menurut pakar-pakar tafsir. Silakan, silakan. Untuk kawan-kawan ingat, jangan ngomong sembarangan ya. Hormati, Umi Dini itu seorang perempuan cantik lagi di fotonya. Aslinya lebih cantik tahu. Ya, pastinya. Sip. Nah ini nih tafsir yang lain ya. Ya. Maka tatkala Musa sampai di tempat api itu, dia mendengar seruan yang memanggil namanya dari
arah pinggir lembah yang berada di sebelah kanannya ketika ia menghadap ke arah Mesir, yaitu berdiri dari tempat yang Allah berkahi untuk Musa, memberi nama Wadi yang suci, Al-Muqaddas, untuk mendengarkan kalam dari Tuhannya, yang akan memilihnya sebagai rasul, yaitu dari pohon inab atau alik yang tumbuh di tepi wadi lembah. Ya, penampakan kan dari ayat awalnya sudah jelas tuh, Bang. Musa pergi menuju api yang dia lihat itu, ya. Kemudian Tuhan memanggil dari lembah sebelah kanan di tempat yang dibukai ditumbuh sebuah pohon. Jadi tafsir yang pertama itu yang saya bacakan tadi itu, maka tak kala Musa mendatangi api itu, Allah menyuruhnya dari pinggir lembah sebelah kanan Musa di tempat yang diberkahi dari sisi sebuah pohon. Bukan Allah itu menjadi pohon. Gitu. Tafsir kedua coba Bapak baca. Yang Bapak baca tadi barusan. Tafsir kedua. Nah ini nih. Maka tatkala Musa sampai di tempat api itu, dia mendengar seruan yang memanggil namanya dari arah pinggir lembah yang berada di sebelah kanannya ketika dia menghadap ke arah Mesir, yaitu dia berdiri pada tempat yang Allah berkahi untuk Musa yang diberi nama Wadi yang suci, Al-Muqaddas, untuk mendengarkan kalam dari Tuhannya yang akan memilihnya sebagai rasul, yaitu dari pohon inab atau alik yang tumbuh di tepi wadi. Ya, dari pohon alif. Pohon alik, A-L-I-Q. Ya, alik. Ya, berarti dari pohon. Dan Anisa 164 mengatakan Allah berbicara langsung. Artinya pohon itu keluar suara, artinya pohon itu yang berbicara. Apakah demikian? Ketika Tuhan datang menjelma firman menjadi manusia, semua orang menentang. Ketika firman datang dari pohon, keluar dari pohon, kenapa tidak ditentang? Ya, bukan Allah menjadi pohon itu, bukan. Jadi suara Allah itu datang dari sisi pohon itu. Itu kan tafsir yang pertama Bapak baca. Yang kedua tadi dibilang dari pohon alik, apa? Alik itu kan nama pohonnya menurut ya, artinya dari pohon itu Allah berbicara langsung dan mengaku akulah Allah, katanya, pencipta alam semesta. Bukan dari pohon itu, dari arah pohon itu. Kalau di tafsir yang kedua Bapak buat kan pohon alif itu. Kalau oke lah dari arah pohon. Dari arah mana? Kiri kanankah? Dalam wujud apa Allah hadir di situ? Api kah? Kenapa Allah menjadi api? Orang tidak protes. Kenapa Allah hadir dan mengaku dari sebuah pohon bicara akulah Allah? Ya, api. Orang nggak protes. Itu kalau nggak salah kan Musa berarti malam-malam itu dong kejadiannya kan? Dekatkan apanya Pak, mic-nya itu. Jauh sekali nggak terdengar suara Pak. Ya itu kan kejadiannya kayaknya malam itu Bang. Kalau saya lihat bukan. Api itu kan sebagai tanda, oh di situ tempat ketemuannya ya. Oke. Baru jalan ke arah api itu gitu loh. Ya, api sebagai tanda, berarti api itu bukan kehadiran Tuhan. Berarti pohon itu, hanya pohon itulah petunjuk. Dan dari pohon itu keluar suara, akulah Allah pencipta alam semesta. Dan Anisa satu. Api itu sebagai kehadiran juga. Aduh, jaringannya kayaknya jelek ya ini ya. Ya, jelek. Pertama kan Pak Orsini, Bang Orsini, jaringannya jelek ya? Bukan putus-putus, ngerobot kayak robot. Gitu. Oh, ini lagi gerimis nih tempat saya. Oh, pantas. Ya malum lah kalau gerimis begini nih. Tapi sekarang gimana, masih robot ya? Enggak, udah bagus. Ya, kadang-kadang aja robot kan. Jadi gitu Bang, api itu sebagai tanda kedatangan Allah. Terus Allah itu berbicara dari arah belakang pohon itu gitu loh, sisi arah belakang pohon. Berarti Allah sembunyi di belakang pohon kah?
Atau di belakang pohon itu ada benda lain atau suara apa, sesuatu, objek yang bersuarakah atau bagaimana? Coba jelaskan. Ya bukan Allah sembunyi. Jadi Pohon kan itu sebesar apa? Kalau pohon itu lebar diameternya 2 meter, oke, tidak terdengar, tidak terlihat yang belakang pohon, di samping pohon. Tapi kalau pohon yang Bapak bilang itu kecil, apa yang nggak terlihat, kiri kanannya kelihatan? Tolong dijelaskan. ya kan redaksi ayatnya sudah jelas Bang kan. Maka tatkala Musa mendatangi api itu, Allah menyuruhnya dari pinggir lembah sebelah kanan Musa di tempat yang diketahui dari sisi sebuah pohon. Cuma kan nggak disebutkan sisi belakang, samping, atau apa gitu loh Bang. Oke, sisi itu Musa di depan pohon. Hanya ada 3 sisi lagi, belakang pohon, samping, kiri, kanan. Kan hanya itu. Dan mengapa di dalam terjemahannya dikatakan dari sebatang pohon? Sementara di tafsirnya, Bapak tadi sudah bacakan bahwa pohon alik, katanya namanya. Kan? Nah, sudah. Bapak tinggal pilih, Allah di situ hadir sebagai apa? Atau dalam wujud apa? Karena di An-Nisa 164 dikatakan berbicara langsung. Artinya di situ ada yang berbicara langsung kepada Musa. Musa tidak bisa melihat Allah langsung. Kalau Musa melihat Allah, maka dia binasa. Maka apa yang digunakan Allah di situ untuk menggunakan kehadirannya? Iya kan di sini sajaroh ini kan artinya pohon. Ya, pohon. Jadi gini bang ya. Kadang-kadang terjemahan itu bisa salah gitu bang. Ya, berarti salah yang terjemahan di Al-Quran yang kita baca ini ya, nggak apa-apa. Kalau memang itu Bapak inginkan. Oke, silakan Bapak yang bertanya kepada saya sekarang. Yang salahnya itu sebatang itu. Iya, betul. Saya pun dari pohon kayu gitu loh. Jangan ditambahkan sebatang. Sajarah, sedangkan sejarah artinya sajarah itu pohon, bukan sebatang pohon. Ya, apa bedanya Pak? Pohon dengan sebatang pohon atau banyak pohon mau Bapak bilang? Ya sudahlah, itu kita tutup aja. Bapak silakan bertanya kepada saya. Silakan. Ya, oke. Itu kan kalau kita counter di kitab Quran berapa ya? Di situ kan Allah juga kan semalam malaikat itu yang bertemu kan dalam apa namanya? Rumputan yang terbakar itu kan, di situ tuh yang menampakkan diri malaikat atau Tuhan gitu loh. Nah, kalau menurut Alkitab itu Tuhan berbicara langsung kepada Musa melalui kehadirannya, melalui roh. Roh itu berupa api, di mana sema itu berapi tapi tidak terbakar. Artinya di situ ada roh. Roh itu artinya kehidupan. Dan dari api itu keluarlah suara. Kami tidak pernah menyangkal itu. Memang Tuhan kami selalu hadir dan maha hadir. Makanya ketika Tuhan hadir dalam bentuk tiang awan, tiang api, burung merpati, dan semak berduri itu, kami tidak protes. Maka ketika Tuhan hadir dalam wujud manusia, apakah bisa? Bisa. Tuhan itu serba maha, suka-suka Tuhan. Mau dalam apa bentuk kehadirannya, suka-suka. Yang pasti dia tidak bisa hadir langsung di depan manusia di bumi. Siapa melihat dia akan binasa. Maka agar manusia yang melihat dia tidak binasa, maka Tuhan hadir dalam wujud-wujud ciptaannya, kehadirannya. Yang hadir itu bukan Bapa langsung, tetapi roh Bapa. Itu sudah dijelaskan di Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang. Bukan Allahnya yang melayang-layang, tapi rohnya. Itu Pak yang bisa saya jelaskan. Silakan. Ya, sedangkan kalau menurut versi Ibrani ya, Ruah HaKodes itu tuh bukannya roh Allah, itu tuh ruah itu dalam bahasa Ibrani itu hembusan angin gitu loh. Artinya tuh menurut ajaran Judaism dan Islam itu sama. Allah itu bukan roh. Jadi Allah itu angin. Justru Allah itu pencipta roh gitu loh. Memang betul, Allah mengutus rohnya. Jadi Bapak mau mengatakan Allah itu angin. Bukan. Ya sudah. Di
Di dalam kepercayaan kami Kristen, Allah itu adalah roh. Tuhan adalah roh. Nah, sebentar, saya kutipkan ayatnya. 2 Korintus 1 berapa itu ya? Sebentar, sabar Pak. Ini iman kami Pak ya, jangan nanti Bapak protes-protes. Bentar. Ini nih. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi bagi iman Kristen kami, Tuhan itu adalah roh Pak. Maka di Kejadian 1 ayat 2 dikatakan roh Allah. Ya, meskipun orang bilang itu angin, itu kan secara literal. Ya kan? Makanya saya batasi tadi, kami adalah Kristen Indonesia, biar kita tidak berbicara, berdebat mengenai bahasa. Saya Kristen Indonesia, maka saya mengimani apa yang ada di dalam Alkitab itu, Alkitab yang saya pegang. Di sana dikatakan roh Allah, ya itulah yang saya imani. Silakan Pak, itu iman saya Pak. Gitu ya. Oke deh, saya langsung saya membahas ini deh ya. Tadi kan Bang Rudi kayaknya sempat membahas Yohanes 1 ayat 1 ya. Ya. Nah, di situ saya bertanya, kan awalnya pada mulanya firman, ya kan? Ya. Nah, sekarang saya bertanya tentang eksistensi. Jadi pada mulai firman, jadi di situ yang eksis duluan itu Allah Bapa atau firman duluan gitu loh. Oke, aku jawab. Di situ bukan mengatakan pada mulanya firman antara Bapa dan firman. Halo? Itu adalah Allah. Iya ini merujuk kepada siapa? Firman itu atau Yesus itu. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan segala sesuatu dijadikan oleh dia seluruh besar, merujuk kepada Yesus. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah terjadi. Jadi kalau ditanya, mana lebih dahulu Bapa atau firman? Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 menjelaskan hal itu Pak. Maka kejadian itu diulang lagi di Kejadian 1 ayat 26. Di mana di sana Tuhan yang saya sembah itu menjelaskan bagaimana manusia itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka ketika manusia itu hadir, dia tidak hadir seorang diri Pak. Dia hadir di mana di dalam dirinya ada roh Tuhan, karena roh yang menghidupkan, dan ada suara. Jadi 3 hal itulah kehadiran manusia. Tubuh, roh, dan suara. Demikian juga Tuhan. Ketika Tuhan itu ada, dialah Alfa dan Omega. Maka di dalam Tuhan yang tunggal, kalau manusia kan tunggal, kalau Tuhan itu Esa, itu ada Tuhan itu sendiri, ada roh Tuhan, dan ada firman Tuhan. Silakan Pak. Jadi kayaknya Bang Rudi saya belum puas dengan jawaban ini. Jawaban simpel aja. Yang mana eksis duluan, Bapak atau firman gitu. Kan sudah saya jelaskan Pak. Di dalam diri manusia, kan dibilang baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kejadian 1 ayat 26. Maka kita harus merujuk penciptaan si Adam. Bahwa si Adam diciptakan satu atau tunggal. Di dalam diri Adam, mana lebih dahulu tubuh, roh, atau suara? Demikian juga kehadiran manusia sekarang. Mana lebih dahulu tubuh, roh, atau suara? Kalau manusia tanpa tubuh, tidak ada. Kalau tidak mungkin roh duluan hadir. Kalau manusia tanpa roh, mati. Paham ya Pak ya? Kalau manusia tanpa firman, bisu. Jadi itulah ketiganya datang secara bersama-sama di dalam manusia yang sempurna. Dia memiliki roh, memiliki tubuh, memiliki roh, dan memiliki yang namanya suara. Silakan Pak. Itu tidak bisa dipisah-pisah Pak kedatangannya. Anak bayi lahir, sok, langsung ada ketiga-tiganya itu. Jadi yang menurut saya tahu, Yohanes 1:1 itu adalah hasil apa namanya, istilahnya nyomot dari himno Philo gitu, himno Philo dari Alexandria Mesir itu. Ya. Jadi bunyinya itu himno Philo itu begini. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Dan logos itu
berasal dari theos. Perhatikan ya, bahasa Indonesia firman itu berasal dari Allah. yang ingin bilang silakan. Itu kan keyakinan Bapak, karena Bapak bukan orang Kristen. Tetapi dari saya mengatakan itu firman Tuhan. Kenapa? Di Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah. Artinya di sana, firman itu berasal dari Allah. Firman itu berada di dalam diri Allah. Maka ketika dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia, maka kita lihat manusia. Suara tidak bisa dipisahkan dari manusianya, Pak. Tidak bisa. Ketika manusia itu lahir, sudah di dalam dirinya ada suara, ada roh, dan ada tubuh. Jadi itu kalau menurut Bapak dari Platonisme, saya tidak setuju. Karena iman kami mengatakan itu sudah ada sejak Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Nah, jangan Bapak samakan hal itu. Kalau saya balikkan lagi kepada Bapak, apakah Bapak setuju apabila ada kata yang mirip di dalam Al-Quran, mirip dengan di dalam Bible? Apakah bisa saya katakan Al-Quran mencomot kalimat dari ajaran Kristen? Tidak. Sekalipun mirip. Bapak tidak akan terima. Demikian juga saya. Saya tidak. Firman ini Sinyal jelek. Iya, putus-putus. buat lagi ya. Iya. Wah, betul. Sorry deh. Sekarang gimana? Aduh, parah ya. Masih robot. Pak Orsini. Bang Orsini sinyalnya masih jelek kayaknya. Suaranya nggak Hujan. jelas. Hujan di sana Pak Orsini. Gerimis. Nah, begini saja. Kalau di sana hujan, takutnya saya kan suaranya putus-putus. Kita jadi nggak puas untuk mendengar suara Pak Orsini. Mungkin lain kali kita bisa berdiskusi lagi. Nggak apa-apa. Di sini tidak ada kalah menang. Kita bisa berdiskusi lain hari, Pak. Daripada kita paksakan, nanti krok katanya. Dan di layar saya ini lambat sekali dia. Telat berapa menit. Iya, muter ya. Ya, muter. Gimana Oke, Pak Bang setuju Orsini? Pak Orsini ya? Ya, Nanti nggak biar apa-apa. dijadwalkan lagi sama Pak Len, kita ada diskusi untuk lain hari. Iya, Daripada jaringannya tidak kondusif ya, jaringan Bang Orsini Ya, tidak kondusif. iya, Kita sama. jadi apa namanya nggak jelas saya mendengarkan penjelasannya. Ya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Kalau masih bisa, dilanjut aja, ya kan? Kan nggak selalu robot. Iya, nggak selalu Iya. robot. Lanjut aja Oke, langsung. silakan. Terserah. Boleh, Nggak silakan. salah kok koneksi kayak gitu. Iya. Silakan. Ya, jadi tadi sampai mana tadi tuh? Apalagi. Jadi kan Yohanes 1 ini kan berarti Bapak berinkarnasi menjadi Yesus gitu ya, Bang Budi ya? Bagaimana? Bukan. Firman Allah, Pak. Firman Bapa menjadi manusia. Kalau selama ini, sebelum Yesus datang, firman itu diucapkan Bapa langsung ke dalam dunia kepada Nabi. Maka kehadirannya pasti ditandai dengan salah satunya yang awan, yang api, semak berduri, bahkan melalui malaikat. Disampaikan oleh malaikat, ada ya. Nah, setelah itu Bapa langsung mengutus firman-Nya ke dalam dunia menjadi manusia. Sehingga Bapa tidak firman lagi dari sorga, tetapi semua ucapan Yesus adalah firman Allah. Tetapi Bapa masih ada berfirman ketika Yesus dibaptis. Itulah mengulang Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Diulang lagi ketika Yesus dibaptis. Ketiganya hadir.
Jadi kalau menurut Islam itu, menurut Al-Quran, firman itu kan kalam Allah gitu kan. Ya. Jadi pada saat proses penciptaan si Isa itu atau Yesus itu, Allah itu ingin memberi pelajaran bagi manusia bahwa aku tuh bisa menciptakan manusia Israel dengan caraku, cara apapun saya bisa gitu. Kan kata Allah kan, Adam kan dari tanah, kan? Hawa dari tulang rusuk Adam. Terus, Boleh kasih ayat Pak, Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam? oh sorry, itu adanya di hadis itu bro. Di hadis. Di hadis. Sekarang saya tanya, hadisnya itu dari mana orang itu tahu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam? Itu di tafsir Ibnu Katsir. Iya, Ibnu Katsir kan dia apa namanya? Dia juga membahas hadis juga kan? Ya, dari mana hadis itu tahu? Hadis itu kan sabda Rasulullah. Dari mana Nabi Muhammad mengetahui bahwa Adam Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk si Adam, bagian sebelah kanan, bagian belakang? Coba jelaskan kepada penonton semua, Pak. Bentar ya. Ya saya terus terang lupa bunyi persisnya gimana, ini kan apa namanya pembahasannya kan lompat-lompat gitu loh, jadi saya nggak hafal semuanya tentang hadis itu. Ya intinya begini, ini kan saya lagi bicara Yohanes 1:1 nih, jangan ke awal dulu deh kan. Jadi ini di surat Ali Imran ayat 59 Ya. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata, jadilah, maka jadilah seperti itu. Terus hubungannya dengan penciptaan Isa itu, jadi itu kejadian yang luar biasa. Luar biasa karena apa? Itu Isa itu tercipta tanpa ayah, tanpa ada sperma kan, hanya telurnya Maria kan. Maaf Pak, maaf. Pada saat Kalau Bapak baca Ali Imran 1 ayat 59 itu tadi bukan begitu Pak. Bukan dari telurnya Maria, tidak ada itu. Yang ada adalah bahwa Nabi Isa itu sudah diciptakan seperti Adam dari tanah, sudah jadi manusia. Baru dimasukkan ke rahimnya Maryam. dengar dulu bro, saya kan belum selesai bicara. Silakan. Jadi pada ayat yang lain itu disebutkan bahwa Allah itu memerintahkan Jibril untuk meniupkan ruh ke dalam kandungan Maria. Gitu loh. Terus masuklah roh itu dengan kalimat Allah itu kun fayakun. Jadi maka jadilah akhirnya mengandunglah itu Maryam. Oke. Hubungannya Kalau itu yang Bapak bilang, sebentar Pak, maka benar penciptaan Nabi Isa itu seperti Adam. Adam diciptakan dulu dari tanah, baru ditiupkan roh. Artinya Nabi Isa itu diciptakan dari tanah, baru dimasukkan ke rahim Maryam, baru malaikat Jibril meniupkan roh. Artinya tetap tidak ada pembuahan sel telur. Ya enggak begitu, enggak ada itu ayat yang mengatakan bahwa Isa diciptakan dari tanah, itu enggak ada. Jangan mengatakan. Bapak sudah baca ayatnya. Ali Imran 59, sesungguhnya penciptaan Isa itu seperti penciptaan Adam. Maka Adam itu diciptakan dari tanah dulu, Pak. Bentar. Baru ditiupkan napas hidup, roh. Dan Bapak juga sudah membaca ayatnya tadi, ditiupkan roh. Saya sharing dulu ya, sharingnya ya, ayatnya. Ya, Nih, silakan. datang nih. Ali Imran ayat 59 untuk kelihatan nggak? Ya. Nah, ini saya baca ini ya. Sesungguhnya perumpamaan ya.
penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Ini penciptaan Adam ya, bukan penciptaan Isa gitu. Kemudian dia berkata padanya, jadilah, maka jadilah seperti itu. Jadilah maksudnya jadi hidup itu Adam gitu maksudnya. Oke, sekarang kalau Bapak bilang tidak seperti Adam, tolong jelaskan menurut Al-Qur'an apa materi penyusun Nabi Isa itu? Apakah dari sel telur saja atau ditambahi apa? Silakan kalau Bapak mampu. Ya kalau di Al-Quran kan nggak ada dibahas sperma dan telur. Kita kan bicara ayat Al-Quran itu pakai logika juga gitu Bang. Ya kan? Ya, Jadi logikanya apa? penciptaan Isa itu di situ tuh Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menciptakan Maryam. Artinya apa? Penciptaan Isa ini kan tanpa butuh sperma gitu loh. Berarti kan hanya ada di dalam kandungan Maria itu secara telur kan begitu. Kita bicara logika juga dong. Di ayat Al-Quran emang nggak ada bicara sperma dan telur. Nggak ada gitu. Nah itulah Sudah. Allah ini menunjukkan kehebatannya bahwa dia bisa menciptakan manusia tanpa sperma gitu loh. Ya. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak, oke lah kita kembali kepada firman Tuhan. Menurut Bapak, firman Allah itu tadi Bapak bilang kalamullah. Boleh Bapak sebutkan bentuknya seperti apa atau objeknya seperti apa? Bentar ya. Bentar saya tampilin ayatnya ya. Ya. Ngebuka juga agak lambat ya.
Halo, Ya, lanjut Pak Orsini. ya ini, loh, buka websitenya lama. Ya intinya begini deh, ada itu Ya, ini apa ayat, namanya jaringan Pak Orsini nggak kuat itu untuk buka website. intinya ada ayat di Al-Quran itu perintah. Nanti ya saya tunjukin ya ayatnya. Intinya gini, saya pernah baca ayat itu, intinya bahwa Allah tuh memerintahkan malaikat Jibril untuk meniupkan ruh ke dalam kandungan, ke dalam rahim Maryam gitu loh. Meniupkan ruh. Nah, dengan adanya ruh itu kan akhirnya Maryam mengandung Isa gitu loh. Gitu Bang. Artinya bukannya penciptaan Isa itu dari tanah, nggak ada. Ya, ayat yang lain itu bisa dipisahkan dari tanah baru terus diciptakan roh. Itu nggak ada, nggak begitu Bang. Itu kan tadi di ayat apa tadi? Ali Imran ayat 59 tadi kan kita baca penekanannya itu loh. Sesungguhnya perumpamaan artinya tuh jangan dilewatin ini kalimat perumpamannya gitu loh. Perumpamaan itu artinya contoh, semisal gitu. Perumpamannya apa namanya kejadian yang mirip lah gitu loh. Artinya tuh nggak sama persis kan begitu. Allah menciptakan Adam dari tanah, tapi kan Allah menciptakan Isa dari logikanya hanya sebuah telur kan gitu. Kan walaupun ya Quran tuh nggak ada sebutin ayatnya bahwa ada telurnya Maryam kan telurnya itu nggak seperti itu. Tapi kan kita untuk memahami ayat Al-Quran itu kita perlu logika Bang, perlu logika juga. Di dalam Islam itu logika dipakai tuh. Jangan kita menelan bulat-bulat apa yang dikatakan Al-Quran itu bisa salah ini, kita salah paham gitu. Gitu Bang. Ya, silakan Bang. Bentar. Oke. Saya tadi sudah tidak bicara itu lagi, Pak, karena saya anggap sudah selesai. Yang saya tanya, firman Allah atau kalamullah yang Bapak bilang itu, objeknya seperti apa? Apakah seperti kita bicara ini ada nada, ada intonasi, ada gelombang suara, atau apa? Coba jelaskan, Pak. Objek dalam hal apa nih? Dalam hal penciptaan atau apa nih? Bukan dalam hal penciptaan, ketika Allah berfirman kepada Musa, yang langsung kan hanya kepada Musa, dibilang di surah An-Nisa 164 kan langsung kepada Musa. Kira-kira bagaimana? Apakah berupa gelombang atau bagaimana? Coba jelaskan Pak. Menurut Islam itu, firman Allah itu bagaimana ketika An-Nisa 164 itu Pak? Kepada Musa kan bicara langsung. Silakan. Ya kan di ayat itu disebutkan tadinya kan awalnya ada api, ya kan? Sebagai titik awal, titik pertemuan maksudnya di situ sebagai sinyal dari Allah, di situ loh kamu datang kan gitu. Terus Allah tuh berbicara, suaranya itu muncul dari sisi pohon itu, bukannya Allah sembunyi, bukan. Bukan itu Pak, saya tanya menurut Bapak ketika Allah SWT berfirman kepada Musa secara langsung, itu firman itu yang Bapak imani itu objeknya seperti apa? Kalau firman Tuhan kami kan ada gelombang suara yang dimengerti oleh Nabi. Kalau di Islam bagaimana Pak? Silakan. Ya Allah berkata-kata langsung kepada Musa. Satu. Kalau bilang inannya Allah, sungguhnya aku ada di surat Taha ayat 14 gitu. Saya buka suratnya ya. Ya. Surat Taha ayat 14. Berupa suara Bang. Allah berkata-kata kepada Musa gitu. Ya. Berarti berupa suara. Iya. Coba buka. Saya ya. Taha ayat berapa? Ayat 14.
Jelas. Nih kan, Hmm. sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Maka tiada sekutu bagiku, maka sembahlah aku saja dan tegakkanlah salat untuk mengingatku di dalamnya. Ini tafsirnya ya. Firman itu di mana Pak dikatakan di sana seperti berbicara? Saya belum temukan. Ya ini kan, sorry tadi saya langsung baca tafsirnya, saya baca yang terjemahan ini ya. Hmm. Sesungguhnya aku adalah Allah, innani anallah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Nah, ini kan perkataan Allah, ini Allah berfirman langsung pada Musa gitu loh. Dia memperkenalkan dirinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Innani anallah. Berarti di dalam diri Allah itu ada suara Pak, bukan hanya zat. Ya Allah kan berfirman, berarti dia bersuara dong. Ya, Pak, saya setuju tuh Pak. Berarti di dalam diri Allah itu bukan hanya zat, sudah ada yang namanya gelombang suara. Apakah Bapak setuju gitu? Ya kalau secara ilmu pengetahuan ya gelombang suara lah, sehingga Oke. dia bisa didengar dengan Berarti oleh kuping kan. Allah yang Bapak sembah itu enggak tunggal lagi Pak, enggak esa lagi, enggak tauhid. Karena zat sudah berbeda dengan suara. Loh, nggak bisa begitu dong. Ya bagaimana bisanya Pak? Masa Silakan. mengandung logikanya begini. Sudah ada Firman. ya. Tuh Allah itu kan Allah bukan kan roh. berfirman. Dia Iya. adalah zat, DZ. Ternyata Bapak bilang suaranya adalah gelombang. Artinya di dalam DZ itu, dalam zat, ada gelombang suara. Artinya tidak tunggal lagi, tidak esa lagi Pak. Sudah ada suara. Tadi kan yang Yang mengatakan berbeda gelombang dengan yang zat. Suara mengatakan- bukan sama dengan zat. Atau suara Yang sama dengan zat. Bagaimana Pak? Coba jelaskan. Yang mengatakan gelombang kan Anda sendiri. Saya kan hanya menimpali statement aja. Ya kan? Jadi kan suara gimana suara saya robot ya? Halo? Halo? Suara saya gimana robot ya? Shalom, shalom, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. nggak Kayaknya kedengaran ini ya, karena ini agak nggak ngerobot kondusif juga, ya nggak kondusif Halo? jaringannya. Suara saya gimana, Mi? Masih robot nggak? Iya kadang-kadang robot, kadang-kadang hilang. Oh gitu. semua. Udahlah, kita sambung besok aja lagi karena di sana sudah hujan. Sebenarnya di sini udah berhenti sih, Bang. Jadi suaranya hilang-hilang timbul dan semuanya jadi lambat. Halo? Nggak apa-apa, lanjut aja. Tinggal sedikit lagi Halo. waktunya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Tinggal dikit lagi ya, kan 1,5 jam ya. Lanjut aja ke ruang setengah jam lagi. Bisa dilanjut. Jadi gini, Bang. Jadi kan Allah kan berkata-kata atau berfirman sehingga suaranya tuh didengar oleh Musa, kan begitu. Ya kan? Benar nggak? Halo? Gimana suara saya hilang ya? Halo, ada kalau di Umi ketangkep ya, ketangkep. Nggak tahu Bang Rudi Yohanes, kayaknya Bang Rudi Yohanes itunya pun diam ya itu. Ini jangan-jangan Bang Rudi Yohanes putus nih. Iya. Oh, benar kan? Iya, barusan videonya diam dia. Suaranya kedengeran itu putus-putus. Iya, yang dua-duanya sih sebetulnya sepertinya Suaranya kedengeran itu putus-putus. Gitu, Halo? kayak robot. Ya, sudah. Halo? Ya, ya. Jadi Gimana gini, nih? Bang Rudi. Ya. Allah itu berfirman kepada Musa. Artinya kan ada suaranya dong, sehingga dia Musa bisa mendengar firman Allah kan gitu. Ya. Berarti di dalam diri zat itu bukan zat seluruhnya 100%. Ada gelombang suaranya, Pak. Artinya tidak esa lagi. Sudah dua. Ada zat, ada suara, ada gelombang. Oh begitu menganalogikannya. Ya kalau Allah nggak berkata-kata, gimana Musa mendengarkan suara Tuhan dong? Kan begitu. Bang Rudi, Firman Bang Rudi, Tuhan Bang Rudi.
Bang Rudi, sebentar, aku Ya. ini dulu ya, biar Pak Ors ini tidak bingung ya, Pak Ors ini nggak bingung. Mungkin ini yang dimaksud dengan Bang Rudi itu bahwa Allah itu gini loh, Bang Ors ini, bahwa Allah itu tidak tunggal lagi, tetapi karena ada unsur suaranya, begitu kan? Ya. Seperti itu. Ya nggak Tidak begitu bisa. dong pengertiannya. Ya. Allah umat Islam ya satu. Kok dihubungkan suara dengan beradaan Allah jadi dua gitu, gimana Aduh. ceritanya? Loh, Pak, bukankah Islam mengakui bahwa Allah itu adalah zat? Ya memang. Nah, sekarang di dalam zat itu ternyata ada yang bukan zat. Kan sudah berbeda itu, Pak. Zat dengan gelombang suara. Udah berbeda, ada dua. Ya, sekarang saya tanya balik. Bang Rudi Silakan. itu kan Bang Rudi itu mengeluarkan suara nih, berkata-kata. Ya, Itu kan kata-kata itu keluar dari mulut Bang Rudi. Kan ada juga firman di dalam Bible itu betul. bahwa Makanya Pak, firman di itu dalam- keluar dari mulut Allah, kan gitu. ya, makanya Pak, di dalam Kristen Allah itu adalah roh. Firman Allah itu keluar dari Allah. Maka ada segitiga pernah Bapak bacakan, Allah bukan roh, unsurnya zatnya, Allah bukan firman, firman bukan roh, roh bukan firman. Kan ada pernah lihat segitiga itu ya. Nah, maka di dalam iman kami itulah yang dinamakan Tritunggal, bahwa di dalam keesaan Tuhan ada yang namanya suara, ada yang namanya roh, dan ada Bapa itu sendiri. Sekarang di dalam diri orang Bapa mengimani bahwa Allah itu adalah Esa. Di dalam keesaannya hanya zat. Sekarang Bapak mengakui bahwa firman Allah itu berbeda dengan zat, dia gelombang. Atau Bapak mau mengatakan firman Allah itu juga adalah zat? Silakan Pak. Yang mengatakan gelombang kan Anda sendiri tadi. Loh, Ya kan Bapak tadi bilang gelombang. Kayak suara manusia ini. Ya Ini itu kan gelombang kita, suara. iya benar, itu kan secara ilmu pengetahuan. Jadi suara yang kita keluarkan ini berupa gelombang yang merambat di udara, ditangkap oleh kuping manusia. Ya. Sekarang suara Allah bagaimana? Apakah seperti suara kita ini? Ya saya terus saya nggak tahu, karena saya belum pernah mendengar suara Allah. Ya. Bapak tidak tahu, tetapi Bapak bilang dari awal tadi bisa dilogikakan. Ya ini kan dari kalimatnya aja. Allah kan Oke. berkata sesungguhnya aku Allah, berarti kan dia bersuara dong. Nah, bersuara. Artinya, zat itu bukan Esa lagi, Pak. Karena di dalam zat itu sudah ada satu zat lain, namanya gelombang. Bagaimana kira-kira? Loh, ya itulah, saya kan sejak semula nggak ada bicara tentang gelombang-gelombang ini anu-anu gitu loh. Tadi Bapak bilang barusan, secara logika, ya, gelombang suara yang melambat gini, merambat, dan ada mengandung bunyi. Ya terus jangan mengartikan firman Allah itu sebagai Tuhan juga. Gitu. Saya nggak mengartikan kok Pak, makanya saya bilang ada dua. Yang satu zat, yang satu lagi gelombang. Artinya Allah itu tidak tunggal lagi, di dalam dirinya ternyata ada gelombang suara yang keluar dari dalam dirinya. Ya kan, mana jelasinnya ya? Jadi jangan Saya nggak tahu Pak gimana cara jelasinnya, saya pun nggak tahu. jangan Anda menyamakan Allah itu dengan manusia gitu loh. Saya tidak menyamakan. Tadi Bapak bilang secara logika, secara ilmu pengetahuan, iya. Jadi saya harus bilang apa? Bapak tak bisa menjelaskan, Bapak bilang bagaimana cara menjelaskan. Saya aja pun bingung bagaimana cara menjelaskannya. Jadi Kalau di ajaran Kristen jelas bahwa di dalam diri Tuhan itu ada roh Tuhan, ada firman Tuhan. 3, Pak. kan firman Tuhan itu kan yang keluar dari Bapa kan. Memang iya. Ada Itulah yang sebabnya kami mengatakan, keluar dari mulut betul. Bapa. Itulah sebabnya kami katakan keesaan Tuhan kami itu tidak dia satu tok gitu, tidak, tetapi ada firman Tuhan, ada roh Tuhan, dan ada Bapa itu sendiri.
Kalau di dalam orang Bapak kan Esa. Esa itu adalah zat. Tidak bisa dipecah lagi. Dia sudah zat tok. Ternyata Bapak bilang kan ada gelombang suara. Atau ada suara Bapak bilang seperti menurut ilmu pengetahuan ya seperti itu Bapak bilang. Bang Rudi Yohanes, izin ya supaya dialog ini tidak garing gitu ya. Saya sedikit bantu Power sini bisa nggak supaya biar lebih hidup lagi, nanti Power sini yang melanjutkan. Ya silakan. Oke ya. Tadi Bang Rudi membahas masalah firman, lalu mengkaitkan dengan Allah itu esa kan, tetapi berarti sudah tidak esa lagi, tidak tunggal lagi karena ada kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh Allah, ada suara yang dikeluarkan oleh Allah, begitu kan? Bang Orsini nanti tolong ya di ini ya. Ini Umi hanya sedikit memandu, nanti Bang Orsini melanjutkan ayat-ayatnya. Berkata-kata itu adalah salah satu sifat dari Asmaul Husna atau sifat wajib bagi Allah. Jadi bukan artinya karena Allah berkata-kata, karena Allah Maha berfirman, dia menjadi tidak esa. Tetapi perkataan Allah ini, firman Allah ini adalah salah satu dari sifat wajib bagi Allah yang zat itu. Itu tertera di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143 dan Quran surat An-Nisa ayat 164. Silakan Bang Orsini, Umi hanya bisa membantu itu aja ya. Nah, nanti mungkin bisa dijabarkan lagi dari Quran surat Al-A'raf 143 dan Quran surat An-Nisa 164. Jadi begini ya, mohon maaf nih, saudara-saudara Ikhwan Fillah yang ada di bawah juga, yang teman-teman yang songong yang ada di live chatnya Bang Rudi Yohanes. Power sini ini, beliau ini baru belajar dan baru kali ini melakukan perdebatan. Nah ini sebetulnya belum cocok ya kalau harus dipertemukan dengan Bang Rudi Yohanes yang ahli asumsi begitu kan, ahli bermain kata-kata, ahli bermain kalimat. Bang Orsini ini masih terlalu lugu, beliau hanya terus berpegang kepada ayat-ayat Al-Quran, kepada dalil begitu. Jadi mohon dimaklum, Umi di sini membantu Bang Orsini, kemudian nanti Bang Orsini silahkan melanjutkan menunjukkan ayat-ayatnya Al-A'raf dengan Anisa yang barusan saja Umi sebutkan. Silakan Bang Orsini dilanjutkan. Di sini Umi bukan mau tidak adil, karena Umi udah tahu banget Bang Rudi Yohanes ini udah luar biasa pinternya ya. Sedangkan Bang Orsini baru belajar, baru kali ini berdebat. Jadi Umi di sini harus bijak juga terhadap Bang Orsini, harus membantu menunjukkan ayatnya. Dan Bang Orsini silahkan melanjutkan. Silakan Bang. Ayat berapa Umi? Al-A'raf ayat berapa? Ayat 143. Saya ini mantan debater Facebook Bang Rudi. Mantap. Apa nama akunnya dulu Pak? Sering juga H2H gitu, tapi kan modal ketik-ketik kata-ketik aja gitu. Ya, kalau di Facebook kan tidak live ya. Kalau beban live itu berat, benar nggak Bang? Berat. Karena kita langsung nampak itu face-to-face-nya. Ya begitulah. Ini ya ayat surat Al-A'raf ayat 143. Kelihatan kan yang sharing saya nih. Boleh. Oke, saya bacakan ya. Dan tak kala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Berkatalah Musa, ya Tuanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai senjata Allah, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur dulu, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Jadi itu tadi, ini kan jelas nih, Allah kan berkata-kata kepada Musa kan, ya. Jadi jangan inilah, kayaknya Anda ini hanya bermain kata-kata yang saya perhatikan. Jangan mempelintir ayat Al-Quran gitu loh. Saya tidak mempelintir loh Pak. Saya kan bicara, Bapak yang bilang tadi, bahwa firman Allah itu secara ilmu pengetahuan, ya seperti kita berbicara, gelombang suara yang merambat di dalam angin, tahap Bapak bilang. Nah,
Oke, saya lanjutkan lagi. Bapak tadi sudah membaca Al-Araf 143. Saya kembali ke situ ya. Di situ dikatakan, dan aku adalah orang yang pertama beriman. Bah, apakah Nuh bukan orang yang beriman pertama, ataukah Adam bukan yang pertama beriman, ataukah Abraham bukan beriman? Jadi aneh lagi saya lihat ini, Pak. Ini begini, Anda, iya ini benar nih tahu memang kata saya paham. Jadi aku orang yang pertama-tama beriman nih dari kaumnya dia gitu loh. Bukannya ada kontradiksi bahwa Nuh misalnya pertama-tama beriman, Nabi Muhammad juga ada di depan. Kaumnya bukannya Pertama Yusuf Pak beriman. yang pertama. Yusuf kan pendahulunya Musa di Mesir. Ya iya. Sekarang ada nggak ayat yang mengatakan Yusuf itu berkata aku yang pertama-tama beriman? Berarti Yusuf tak beriman. Ya enggak juga nah. Jadi gini ya. Ya, Aku orang yang pertama-tama beriman tuh artinya dia Musa itu pertama-tama beriman kepada Allah tuh coba dari baca tafsirnya, kaumnya Pak. gitu loh. Tafsir itu di bawah itu. Aku bacain deh ya biar agak jelas suaranya ya. Bang Orsini biar nggak keputus-putus ya. Ya. Dan Kita ketika ada dari kaumku. dan ketika Musa telah tiba pada waktu yang telah ditentukan, yaitu tepat pada malam ke-40, dan Tuhannya berbicara kepadanya dengan perkara-perkara yang dibicarakannya kepada Musa, berupa wahyu, perintahnya, dan larangannya. Ia amat antusias untuk melihat Allah, maka ia meminta kepadanya untuk melihatnya. Maka Allah berfirman kepadanya, engkau tidak akan bisa melihatku. Maksudnya kamu tidak akan mampu melihatku di dunia, tetapi lihatlah ke arah gunung, maka jika gunung tersebut tetap pada tempatnya ketika aku tempatkan diriku padanya, maka kamu akan dapat melihatku. Maka tatkala Tuhan menampakkan diri kepada gunung tersebut, dia menjadikan hancur rata dengan permukaan tanah. Dan Musa langsung jatuh pingsan. Lalu tatkala Musa siuman dari pingsannya, ia berkata, Maha suci engkau wahai Tuhanku dari segala yang tidak pantas dengan keagunganmu. Sungguhnya aku bertobat kepadamu dari permintaanku kepadamu untuk bisa melihatmu di kehidupan dunia ini. Dan aku adalah orang-orang yang pertama beriman kepadamu dari kaumku, dari kaumnya Musa. Kan? Dari kaumnya Musa. Yusuf itu bukan kaumnya Musa. Di tanah Mesir, Yusuflah yang pertama datang dan beriman. Kaumnya kan kaum Yahudi atau Israel. Ya beda dong zaman Yusuf sama Musa. Kenapa beda, Pak? Orang itu kan sama-sama di tanah Mesir. Ya beda zaman dong. Beda bagaimana? Itu kan masih kaumnya Israel, Yahudi. Anaknya Yakub. Ya sekarang Musa dengan Yusuf hidup sejaman atau enggak? Loh, mereka itu selisih umurnya aku nggak tahu. Tetapi intinya mereka sama-sama di tanah Mesir. Dan Musa itu termasuk kaum apa? Kaum Yahudi waktu itu atau Israel. Karena dia anaknya daripada Yakub. Jelas ini kan Musa berkata, aku yang pertama-tama beriman dari kaumku, gitu loh. Anda jangan tarik kemana-mana dong. Nabi Muhammad juga ada disebutkan di Al-Quran itu, aku sebagai pertama orang yang beriman dari kaumnya juga, gitu loh. Jangan sudah. Ini buat Bang Rudi dan Bang Orsini, waktunya dipergunakan sebaik mungkin 10 menit lagi ya. Ya, nggak apa-apa. Dan dari tafsir itu Pak, coba dihentikan. Saya tertarik itu ada kalimat, Tuhan menampakkan diri kepada gunung. Artinya Tuhan sudah menunjukkan diri, Pak. Apa Musa tidak ingat bagaimana wujud Tuhan itu? Ternyata Tuhan bisa menampakkan diri kepada gunung. Ya, iya kan ini kan tafsirnya itu kan. Bapak kan merujuk kepada tafsir. Jadi harus apa lagi yang kita bahas? Tafsir salah, ayat salah. Artinya kan Allah nggak dibahas ayat, lari ke tafsir. Dibahas tafsir, itu kan tafsir. Allah kan di situ nggak berbicara kepada gunung, ya kan berbicara kepada Musa. Betul, tapi menampakkan diri. Kan baca itu Pak tafsirnya. Ya, iya. Maka kalau Tuhannya menampakkan diri kepada gunung. Terus apa masalahnya? Ya, berarti Tuhan itu pernah hadir di dalam dunia ini, Pak. Menampakkan diri kepada gunung. Artinya Musa pernah melihat dong. Oh, enggak dong.
Kok enggak? Kan itu menampakkan diri kepada gunung. Musa kan di situ melihatnya. Itu Allah itu aja merendahkan levelnya tuh gunung itu terbakar tuh atap gunung. Hancur, betul. Tapi dia sudah menampakkan Kan? diri kepada gunung. Ya iya benar. Nah itulah makanya. Artinya Musa sudah melihat Tuhan dong. Ya nggak sempat dia orang Musa pingsan kok. Kok? Iya, tapi kan sudah dilihat Musa gunung itu hancur. Tuhan kan menampakkan diri kepada gunung. Maka Musa melihat gunung itu hancur. Kok enggak? Kok enggak? Ente terbalik tuh. Tidak. Baca Baca nih. Lihat nih kursor saya katakan nih. Tafsirnya. Dijadikannya gunung itu hancur dulu dan Musa jatuh pingsan. Jadi gunung itu hancur dulu, baru Musa pingsan. Kan dilihat Musa artinya. Kan dilihat Musa gunung itu hancur, maka dia pingsan. Gimana di sini kalimat dilihat Musa nggak ada? Bagaimana dia Musa tidak melihat gunung itu hancur, maka dia pingsan? Kalau nggak hancur dia nggak pingsan. Karena dia terkejut dia hancur gunung itu dilihatnya. Dia lihat itu setelah bangun dari pingsannya gitu bro. Oke lah. Ente pintar benar nih bermain kata-kata. Saya nggak bermain kata-kata. Di sini udah jelas artinya kan dijadikannya gunung itu hancur dan Ya, kan tafsirnya. Coba lihat tafsirnya Pak. Apa dibuat sih? artinya kan dari ini kejadian setelah gunung itu hancur, karena gunung itu hancur, Musa jatuh pingsan. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke lah. Apa mau dibilang? Oke, waktu kita sudah tinggal 9 menit lagi, sudah habis ya. Sudah bisa diakhiri Umi Dini, silakan. Oke. Baik, mungkin Bang Rudi juga tidak greget ya untuk malam hari ini karena memang kita harus maklum ya perpindahan dari yang tadinya debatnya di Facebook ya terus kembali debat secara live streaming kayak gini terasa sama Umi. Bang Ors ini bisa ditutup nggak itunya share screen-nya? Bisa terasa sama Umi dulu saat Umi terjun ke dunia seperti ini. Umi juga awalnya Umi orator ya Bang Rudi. Umi itu orator biasa berbicara tapi bukan dalam live streaming kayak begini tetapi langsung dengan audiens begitu kan. Tetapi begitu Umi mencoba bicara di depan kamera live streaming seperti ini susah begitu kan, kaku lagi padahal basically Umi juga seorang orator, apalagi yang hanya tadinya debater offline begitu ya kan, kalau offline kayak begitu. Jadi mohon dimaklum sebetulnya kalau untuk mengenai wawasan ke ayat-ayat Al-Qur'an Pak Orsin ini sangat luar biasa. Cuman sepertinya untuk ini adalah pengalaman pertama Pak Orsin ini kalau menurut Umi sudah sangat luar biasa. Beliau yang tadinya hanya menyimak berani gitu kan. Beliau berani tampil di depan kamera, berani melakukan debat head to head ini kalau menurut Umi sudah sesuatu hal yang luar biasa daripada dibanding dengan yang menghujat di bawah tetapi diundang ke atas tidak mau. Benar nggak Bang Rudi? Benar. Ya kan? Ya, mereka hanya berani maki-maki di bawah. Contohnya nih Bang Rudi, mohon maaf sebetulnya ini PR loh buat Bang Rudi Yohanes. Bang Rudi punya pasukan, channel Bang Rudi udah gede. Sebentar ya, saya mau tutup channel dulu saya, nanti dilanjutkan ya. Live-nya saya tutup dulu. Oke, terima kasih Pak Orsini dan juga Bang Rudi. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih. Nggak apa-apa Bang Rudi di sini dulu kita ngobrol-ngobrol dulu. Maksudnya Bang Valen jangan nanti kecantol. Maksudnya Bang Valen mau nutup channelnya Bang Valen begitu live streamingnya di channel Bang Valen. Kalau kita sih ngobrol-ngobrol aja di sini. Gak apa-apa, aku juga udah mau istirahat udah jam 10 lebih ya. Udah diem kemarin kita di sana berantem ya kan. Kita di sini mesra-mesraan lagi Bang Rudi. Enggak jadi ini ya Umi saran dan masukan aja ini buat teman-teman netizennya Bang Rudi Yohanes ya, kalau misalkan kalian memang mendukung channel Bang Rudi Yohanes jangan rusak citra channel Rudi Yohanes sang debater ini dengan ungkapan-ungkapan para netizennya. Begitu Umi lihat nggak ada satupun ungkapan yang positif. Waduh bahasanya udah kotor lah ya yang tidak pantas untuk diucapkan. Ini ya sayang untuk channel Bang Rudinya begitu kan. Nah, disayangkan nanti orang menganggap Bang Rudi tidak mengedukasi kalian. Begitu, seperti itu Bang Rudi. Siap.
Jadi ya ini Umi juga minta maaf. Kalau misalkan kalian mengatakan mulut Umi ini kadang-kadang comberan, kadang-kadang kotor. Namanya orang debat ya nggak Bang Rudi? Kalau kita kan kalau tidak sedang debat ya begini, kita teman Ya, biasa. Kalau santai. debat wajar. Bang Rudi pun ngatain Umi sinting, ngatain Umi bego. Namanya dalam apa sih? Dalam apa ya? Namanya dalam suasana debat itu sudah biasa. Ya. Tetapi keluar dari itu kita berteman biasa, bahkan bisa Siap. dikatakan bersahabat. Ya, Bukan ya, hanya ya. sama Bang Rudi, sama Aderion, sama Ya. siapapun sama begitu. Ya, nanti Jadi- kapan saya ke Jakarta ketemu ya. Aku di Bandung, Bang. Aku di Bandung. Oh, Bandung, nggak apa-apa. Aku dulu lama di Bandung 2 tahun. Iya, aku asli Bandung. Bang Rudi di mana nih? Aku di Riau. Oh iya. Dulu aku di Bandung di belakang Hotel Mutiara Panghegar itu naik Jalan Enur, Jalan Lembong, Gang Enur. Oh, Pas belakang ya Telkom. Gang Mur. Emur bukan Enur ya, Emur. Gang Mur. Iya, tahu. Ya, Itu di pusat Telkom kota, sampingnya Bang. itu. Hmm. Iya, pusat kota aku dulu. Sekarang Hotel Asia itu. Jadi kos-kosan kami dulu, kontrakan kami itu dulu dibeli sama Hotel Asia itu. Dipanjangkan sampai ke belakang itu. Iya, paham. Pernah ke Bandung lagi tahun berapa lupa. Iya. Oke lah. Sudah malam aku izin dulu meetingnya. Sampai jumpa ya. Thank you ya, Bang ya. Thank you ya. Oke, terima kasih Pak Oris ini. Sampai Oke, jumpa. Bang Rudi ya. Sampai Yo. jumpa juga. Yo. Terima kasih. Begitu. Ada Kismet Revolusi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kayaknya Umi ini nih di bawah ada yang mau head to head katanya sama Umi. Oh yo, silakan naik. Umi nunggu ya. Pak Mana kemarin katanya udah mau head to head sama Umi, silakan. Kalau buat Umi silakan, siapapun yang mau dialog sama Umi silakan, tema tentukan, kalian Umi ngikutin.